Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Maulani dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kurikulum humanistik dan juga kurikulum rekonstruksi sosial. Pertama, saya akan membahas tentang kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini adalah kurikulum yang mengikuti aliran pendidikan pribadi. Nah, kurikulum humanistik ini memandang bahwa setiap peserta didik itu memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang. Pendekatan dalam kurikulum humanistik ini berpusat pada peserta didik dan juga lebih mengedepankan pembimbingan manusia secara utuh, sehingga pengalaman belajar peserta didik ini dapat ditunjukkan pada minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Pendidikan dalam kurikulum ini lebih bagaimana mengajar dan mendorong peserta didik, serta bagaimana bersikap terkait hal sesuatu. Selanjutnya, kurikulum humanistik ini juga adalah model perencanaan kurikulum yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara total. Potensi yang dimaksud ini adalah perpaduan antara domain afektif yang meliputi emosi, kepribadian, dan nilai serta kemampuan spiritual dengan domain kognitif, yaitu kemampuan dan intelektualnya. Langkah penyusunan pembelajarannya yaitu yang pertama, ada mendesain pembelajaran yang mengasah minat, sikap, dan perhatian peserta didik terhadap hal tertentu. Kemudian, yang kedua, menyampaikan dan mengenalkan topik-topik bahan dan kegiatan belajar. Yang ketiga, peserta didik dibekali pengalaman menyenangkan, baik pengalaman terkait gerakan dan penghayatannya. Lalu yang keempat, ada pembahasan hasil yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan terhadap hasil yang dilakukan, upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa evaluasi kurikulum humanistik ini lebih mendahulukan proses daripada hasil, sehingga dalam kurikulum ini tidak ada kriteria pencapaiannya. Tapi kurikulum humanistik ini sangat menekankan adanya hubungan emosional yang baik antara guru dan siswa. Karena guru harus mampu membangun suasana yang hangat, akrab yang memungkinkan siswa dapat mencurahkan segala perasaannya dengan penuh kepercayaan. Selain itu, guru juga harus berperan sebagai sumber yang mampu memberikan bahan pelajaran yang menarik serta mampu memperlancar proses pembelajarannya selama pelajaran. Melalui situasi dan kondisi ini yang demikian, diharapkan guru dapat mendorong serta membantu mereka mengaktualisasikan dirinya masing-masing. Untuk itu, ada 3 hal yang harus dilakukan guru dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Yang pertama, dengarkan secara menyeluruh berbagai ungkapan siswa. Yang kedua, bersikap respek pada siswa. Dan yang ketiga, bersikaplah wajar dan alamiah, jangan mengada-ngada dan penuh kepura-puraan. Kemudian kurikulum humanistik ini juga menekankan kepada integrasi, yaitu kesatuan pribadi secara utuh antara intelektual, emosional, dan tindakan. Oleh karena itu, prinsip demikian, maka kurikulum humanistik ini harus dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dan utuh, bukan pengalaman yang terpenggal-penggal. Organisasi kurikulum tidak mementingkan sekuens, sebab dengan sekuens yang kaku, siswa tidak dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Sekuens dalam kurikulum humanistik ini harus mencakup elemen-elemen tentang nilai, konsep, sikap, dan juga masalah. Dari hal-hal tersebut disusun kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa dapat mengembangkan elemen-elemen itu. Kemudian, tidak seperti pada kurikulum subjek akademis di mana pelaksanaan evaluasi diarahkan untuk melihat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran. Pelaksanaan evaluasi dalam kurikulum humanistik ini lebih ditekankan kepada proses belajar. Kriteria keberhasilan ini juga dapat ditentukan oleh perkembangan anak supaya menjadi manusia yang terbuka dan berdiri sendiri. Kurikulum humanistik ini juga mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dan bagaimana kegiatan tersebut mampu memberikan nilai untuk kehidupan masa yang akan datang. Proses pembelajaran yang bagus menurut kurikulum ini juga adalah manakala memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, kurikulum humanistik ini juga adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengembangan pribadi dan potensi siswa secara holistik, termasuk aspek emosional, sosial, dan intelektualnya. Nah, pendekatan ini juga menempatkan nilai pada pengalaman langsung dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Beberapa contoh pendekatan kurikulum humanistik ini termasuk pembelajaran proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan juga pembelajaran berbasis pengalaman. Beberapa ciri kurikulum humanistik ini antara lain yaitu yang pertama,
menekankan pada penghormatan terhadap keunikan setiap siswa dan mempromosikan kemandiriannya. Yang kedua, fokus pada pengembangan keterampilan interpersonal dan pemecahan masalah. Yang ketiga, memupuk empati dan toleransi dalam lingkungan pembelajarannya. Keempat, mendorong eksplorasi secara menyeluruh terhadap berbagai disiplin ilmu dan juga pengalamannya. Untuk itu, kurikulum manisik ini menekankan pada pengembangan pribadi dan kreativitas siswa. Dalam kurikulum ini juga, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, baik secara akademis maupun dalam hal keterampilan, sosial, dan emosional. Itulah sedikit penjelasan tentang kurikulum manistik. Kemudian selanjutnya ada salah satu bentuk kurikulum yang menyesuaikan terhadap sosial budaya yang dimana masyarakat, yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial ini merupakan kurikulum yang dibuat dengan menyesuaikan permasalahan yang ada di masyarakat, di mana kurikulum ini menitikberatkan pembelajaran pada model interaksional yang menekankan pada interaksi antar individu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi para penyusun kurikulum untuk mempertimbangkan kembali salah satu bentuk kurikulum yang dapat meningkatkan interaksi sosial antara individu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau modal sosial individu yang mengikuti proses pendidikan melalui kurikulum rekonstruksi sosial ini. Kurikulum rekonstruksi sosial ini adalah kurikulum yang mengikuti aliran pendidikan interaksional, di mana kurikulum ini menganggap manusia adalah makhluk sosial, sehingga kurikulum ini menekankan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari ataupun bermasyarakat. Nah, pembelajaran dalam kurikulum ini juga menekankan interaksi antara guru dan juga peserta didik, peserta didik dengan masyarakat di lingkungannya, serta dengan sumber belajar lainnya. Kurikulum ini juga akan mengajarkan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat dihadapi di lingkungan masyarakat, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih baik dan lebih damai ke depannya. Kurikulum rekonstruksi sosial ini juga merupakan sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai intuisi perubahan dan pengajaran positif seperti pembangunan masyarakat yang lebih baik. Paulo Freire menetapkan rekonstruksi sosial dengan konsep cultural action for constitution. Constitution di sini itu merupakan proses di mana seseorang bukan penerima tetapi sebagai pembelajar aktif. Keberhasilan di sekolah berhubungan erat dengan halayak masyarakat, orang tua, perhatian masyarakat, organisasi, pembelajaran, dan kelompok lainnya harus terlibat dalam pembelajaran ini. Shane menggunakan perencanaan masa yang akan datang futurologis sebagai dasar penyusunan kurikulumnya. Beliau juga menekankan peranan individu dalam menemukan peranan masa depannya sendiri. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari perkembangannya, namun akan tetapi harus menyesuaikannya. Shane juga menyarankan para pengembang kurikulum agar mempelajari tren perkembangan. Nah, tren utama pada era modern ini adalah perkembangan di mana teknologi dengan berbagai dampaknya terhadap kondisi dan perkembangan yang ada di masyarakat serta kecenderungan lain seperti perkembangan ekonomi, politik, dan juga budaya. Perubahan pada masyarakat akan mempengaruhi tujuan dan isi kurikulumnya, sehingga tujuan dan isi kurikulum itu tersebut akan berubah mengikuti perubahan dan perkembangan di masyarakat. Kegiatan evaluasi dalam kurikulum ini juga melibatkan peserta didik. Kurikulum rekonstruksi sosial ini juga adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki dan juga mengubah struktur sosial yang tidak adil melalui pendidikan ini. Ini melibatkan pengajaran tentang kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, multikulturalisme, dan juga penyelesaian konflik. Contoh kurikulum rekonstruksi sosial ini termasuk yang pertama, pengajaran tentang sejarah dan dampaknya terhadap kelompok-kelompok minoritas atau terpinggirkan. Yang keduanya, pembelajaran tentang hak-hak asasi manusia dan bagaimana memperjuangkannya. Yang ketiga, pengembangan kurikulum komunikasi antar budaya dan penyelesaian konflik. Yang keempat, pengajaran tentang persamaan gender dan bagaimana mengatasi stereotip gender. Ciri-ciri dari kurikulum rekonstruksi sosial ini termasuk yang pertama, fokus pada perubahan sosial. Kurikulum ini berfokus pada pengajaran yang bertujuan
untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Lalu yang kedua, pemberdayaan. Nah, di sini juga mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan mereka alat untuk mengubah masyarakat mereka. Yang ketiga, secara menyeluruh di sini juga termasuk mengintegrasikan isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam pembelajaran. Yang keempat, kritis, mendorong siswa untuk mempertanyakan struktur sosial yang ada dan mencari solusi yang tidak adil. Yang kelima, inklusif. Nah, di sini juga kita dapat menghargai keberagaman dalam masyarakat, menyediakan ruang untuk semua suara agar terdengar. Untuk itu, kurikulum rekonstruksi sosial ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan dalam kurikulum ini memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik. Kurikulum rekonstruksi sosial ini juga bertujuan untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan dalam masyarakat, serta mengatasi ketidaksetaraan dan tidak keadilan yang ada. Kurikulum ini juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Baiklah, dapat kita simpulkan dari kedua kurikulum ini. Yang pertama yaitu kurikulum humanistik, di mana kurikulum ini memiliki perspektif bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan kemampuannya untuk berkembang. Untuk itu, kurikulum humanistik ini menekankan pada pengembangan pribadi dan kreativitas siswa. Dalam kurikulum ini juga, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, baik secara akademis maupun dalam hal keterampilan sosial dan emosional. Itulah sedikit penjelasan tentang kurikulum humanistik. Dan juga kemudian selanjutnya, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang berjudul tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Jadi, melalui pembelajaran berbasis rekonstruksi sosial ini, siswa tidak hanya mampu mengetahui konsep-konsep dari berbagai aspek tersebut, tetapi mereka juga bisa mengetahui bagaimana bentuk pengaplikasian dari materi yang mereka pelajari. Akan tetapi, mereka juga mengetahui untuk apa materi tersebut mereka pelajari, bagaimana materi tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana materi tersebut mampu memecahkan permasalahan yang mereka temukan di masyarakat ataupun sekitarnya. Nah, dalam implementasi kurikulum berbasis rekonstruksi sosial ini, pembelajaran dikemas berdasarkan fakta di masyarakat, sementara pengalaman belajar hanya bentuk idealnya. Hal tersebut bertujuan agar siswa dapat menghubungkan pengalaman belajar dengan bagaimana ia menggunakan pengalaman belajar tersebut itu untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat. Diharapkan juga setelah mempelajari materi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, siswa dapat menghubungkan antara materi yang telah dikuasai di kelas dengan bagaimana ia menggunakan pengalaman belajarnya. Nah, untuk itu, diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan agama Islam ini untuk proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Nah, pendekatan rekonstruksi sosial ini juga berasumsi bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, selalu hidup bersama, berinteraksi dan bekerja sama. Ciri khas dari pembelajaran rekonstruksi sosial ini adalah terbangunnya kolaborasi yang saling berkontribusi dalam memproduksi pengetahuan dan nilai pada seseorang. Melalui pembelajaran ini juga, manusia dapat hidup, berkembang, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan berbagai permasalahan yang ia hadapi. Berkenaan pada aspek kehidupan dan lingkungan, maka pembelajaran berbasis rekonstruksi sosial ini tersebut mencakup keterlibatan siswa, makna, aktivitas, pengalaman, dan juga kemandirian, serta konteks kehidupan dan lingkungan pembelajaran. Dengan fokus-fokus tersebut secara komprehensif tercantum dalam pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran kontekstual ini, siswa dipandang sebagai individu yang dapat berkembang. Kemampuan belajar ini akan sangat ditentukan oleh tingkat perkembangannya dan juga pengalaman yang telah mereka dapatkan. Maka, pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini merupakan bagian dari pembelajaran berbasis rekonstruksi sosial. Setelah siswa mampu mengaitkan apa yang telah terjadi dan mereka pelajari di kelas dengan konteks kehidupan mereka di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat, maka siswa akan mampu mengaplikasikan materi yang telah dipelajari tersebut dengan permasalahan yang akan mereka hadapi di kehidupan mereka. Pada dasarnya, model rekonstruksi sosial ini merupakan sebuah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memiliki tujuan untuk memahami dan juga menghadapi isu-isu atau masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, dalam melakukan pengembangan materi pendidikan agama Islam yang berbasis
Rekonstruksi sosial ini tentu tidak terlepas dari pendekatan pembelajaran kontekstual. Nah, karena salah satu pendekatan dalam pembelajaran kurikulum ini, pendidikan agama Islam yang dapat dijadikan sarana dalam pembentukan karakter adalah pembelajaran agama Islam berbasis kontekstual menurut Budianto. Nah, untuk itu, pelajaran kontekstual ini merupakan metode atau jalan bagi pengajar untuk mentransformasikan pengetahuan dengan memahami makna, bahan pelajaran, dan yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sendiri dalam lingkungan sosial dan juga budaya masyarakat. Nah, untuk itu diharapkan kepada para pembelajar yang kontekstual dapat membantu siswa menjadikan apa yang telah mereka pelajari itu sebagai bahan untuk memecahkan atas berbagai permasalahan-permasalahan pada kehidupan mereka. Nah, beberapa karakteristik penting dalam menggunakan proses pembelajaran kontekstual ini yaitu menurut Saud pada tahun 2013 yaitu pertama, pembelajaran kontekstual merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang ada. Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, yang kedua, pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Untuk itu, yang diperoleh secara deduktif artinya pembelajaran dimulai dengan cara mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Kemudian yang ketiga ada pemahaman pengetahuan. Artinya pengetahuan yang diperoleh bukan hanya dihafal, tetapi juga dipahami dan diyakini. Misalnya dengan cara meminta tanggapan-tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan-pengetahuan yang diperolehnya dan juga berdasarkan tanggapan tersebut baru pengetahuan itu dikembangkan. Nah, yang keempat mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya pengetahuan dan juga pengalaman yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa. Nah, sehingga tampak perubahan perilaku siswa. Yang kelima, ada melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik atau untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Dengan memperhatikan beberapa karakteristik di atas, dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, maka pembelajaran berbasis rekonstruksi sosial ini melalui pembelajaran yang kontekstual dapat terrealisasi dengan baik. Nah, siswa juga tidak hanya menjadi tahu atau knowing, tetapi dalam bentuk materi pelajaran apapun. Mereka juga terampil dalam melakukan suatu keterampilan atau doing, dan siswa dapat menjadi diri mereka yang menguasai bagaimana mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari di kelas dengan kehidupan nyata mereka atau doing. Nah, bahwa pengembangan materi ajar berbasis kurikulum rekonstruksi sosial ini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap sesuatu materi. Nah, untuk meningkatkan kemampuan keterampilan siswa ini atau yang disebut dengan doing. Nah, ini juga membantu siswa untuk senantiasa menerapkan apa yang telah mereka pelajari sebagai solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan pada kehidupan mereka atau being. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.